Halo teman, selamat jumpa lagi bersama RSU Channel dan senang sekali RSU Channel bisa kembali hadir menghadirkan konten untuk teman semuanya. Berharap bahwa semua dalam keadaan sehat walaupun di tengah pandemi COVID yang kian meningkat termasuk di Kabupaten Rotendao. Nah, dalam rangka COVID itulah kita akan melakukan perbincangan atau speak up dengan Bapak Yermi Haning PhD. Bapak Yermi ini adalah pernah juga sebagai penyintas atau pernah terpapar COVID-19. Kita akan dengarkan testimoni dan kiat-kiatnya, tetapi juga dalam Satgas Pencegahan dan Penanggulangan COVID Rotendao, Bapak Yermi juga sebagai wakil sekretaris dan ada di dalam Satgas ini yang tentu berupaya keras untuk memutus mata rantai dan bahkan mencegah penularan COVID di Kabupaten Rotendao. Saya bertemu dengan Bapak Yermi di ruang kerja dari Bapak Yermi pada 17 Juli 2021, sudah posisi siang jam 3 lebih dikit. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Yermi Haning PhD. Bapak Yermi, selamat siang, terima kasih sudah menerima RSU Channel untuk speak up kita, untuk bincang-bincang kita pada saat ini, Bapak Yermi. Selamat siang Pak Ernest dan teman-teman semua dimanapun berada. Ya Bapak Yermi, kita pertama dulu, COVID ini sudah mendunia worldwide dan ada di mana-mana, sampai tempat terpencil pun ada COVID termasuk Rotendao. Dan banyak yang sudah terpapar COVID, tetapi banyak juga yang sembuh dari paparan COVID ini, termasuk Bapak sendiri juga penyintas COVID. Bapak mungkin mengawali perbincangan kita bisa ceritakan kronologisnya sampai Bapak terpapar COVID dan upaya-upaya sehingga bisa sembuh dari COVID ini, Pak Yermi. Iya, baik, terima kasih. Jadi kita tahu bersama COVID ini kan kabar pertama muncul di Indonesia itu sekitar bulan Maret tahun lalu ya, 2020. Memang sebelumnya kan di Cina, di Wuhan itu kan sekitar November, kemudian sampai di Indonesia itu sekitar 4 bulan, sampai di Jakarta di Maret itu ada 2 kasus. Kemudian kita mulai melihat setelah sekitar 4 bulan mulai muncul di Rote. Berarti kita Rote persisnya bulan berapa pasien pertama, Bapak? Kita sudah ke April mungkin kok? Pasien 2, jadi ada 2 kasus positif ya. Mula-mula ya. Yang itu di pertengahan itu sekitar Agustus itu, bukan Agustus. Sebelum, karena kita new normal itu kita mulai 15 Juni. Iya. Jadi dia sebelum 15 Juni kita sudah ada 2 kasus hasil PCR, waktu itu kita pakai PCR, bukan antigen. Iya. Kemudian jadi 2 kasus itu, kemudian korban meninggal itu kalau tidak salah sampai 6 orang, 6 orang di tahun lalu ya, tahun lalu. Kemudian dia sempat berkurang. Kita kemudian setelah new normal mulai 15 Juni kita mulai longgarkan kembali, lalu kemudian mulai muncul lagi. Dan kalau kembali ke saya mulai terpapar itu tanggal 5 Januari. 5 Januari ketahuannya itu 5 Januari 2021 ya, 2021. Iya. Waktu itu. Jadi itu yang termasuk yang ketahuan pertama dengan antigen. Iya. Antigen di tahun 2021. Iya. Saya dan beberapa orang teman 2021, kemudian saya karantina sekitar 22 hari. Iya. Jadi mestinya itu hanya 14 hari. Iya. WHO mengatakan bahwa 10 hari, kemudian hari keempat sampai hari keempat kita harus mengamati terus. Tapi kemudian saya memutuskan karena saya tidak mau ambil risiko, jadi saya sampai 3 minggu. Iya. 3 minggu karantina. Di Rote, di Rote. Di Rote. Jadi saya 3 minggu di Rote sini. Iya. Kemudian hasil tes negatif. Jadi setelah itu kemudian hasil tesnya ternyata negatif. Nah, mungkin kalau Bapak tanya kiat tadi ya. Iya, mungkin Bapak Yermi, secara psikologis pertama, kan ini dari awal-awal sakitnya lagi mewabah nih, banyak orang yang merasa terganggu sekali. Bapak sendiri secara psikologis ketika diketahui positif
terpapar. Jadi saya, teman-teman tahu bahwa saya cukup aktif dan menbaca, mencoba untuk memahami penyakit ini. Dan kemudian sebelumnya kan sudah banyak teman kita yang kena. Nah itu saya tidak melihat sesuatu yang menakutkan atau luar biasa. Bukan soal hanya menakutkan. Menakutkan kita pasti takut, tapi sesuatu yang memalukan. Karena menurut saya ini bukan penyakit yang terkait dengan perilaku negatif tertentu. Sehingga saya harus malu. Jadi waktu saya kena itu, kemudian saya beritahu teman-teman di kantor, saya tidak masuk. Saya tidak bisa masuk kantor. Dan mohon dukungan doanya. Saya harus karantina dan tolong jangan jumpai saya. Saya juga tidak akan kemana-mana. Jadi selama 21 hari itu saya hanya di rumah, Pak. Keluar rumah itu mungkin hanya di pintu rumah saja saya jemur matahari. Saya tidak lewat dari itu, tidak lebih dari itu. Dan secara psikis Bapak Yermi sudah siap lah, sudah banyak referensi untuk menghadapi penyakit ini ya Bapak, ketika dinyatakan positif. Iya benar. Jadi saya karena sudah begitu dekat, akrab, sehingga saya tidak merasa terlalu khawatir. Tapi saya tentu tetap berupaya untuk mencegah penyakit ini memburuk. Sehingga berbagai cara terapi saya tempuh. Misalnya yang paling lazim itu makan makanan bergizi, vitamin, beragam vitamin saya konsumsi. Juga misalnya saya juga jemur matahari sering-sering karena itu terkait dengan vitamin D. Juga untuk menghirup uap panas. Yang dicampuri minyak misalnya itu. Benar. Saya juga konsumsi misalnya bawang putih, VCO, semua untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imun. Juga ada tetangga yang kasih saya ini ulet bubuni nih. Oh begitu. Iya, karena itu obat tradisionalnya orang Rote. Jadi saya makan itu karena vitamin C, kaya sekali vitamin C. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Lalu saya punya untuk mengecek alat untuk mengecek saturasi tubuh, saturasi oksigen. Benar. Kalau soal rasa, Pak Ernest, saya kehilangan rasa. Saya tidak cium apa-apa di WC toilet itu, tidak ada bau sama sekali. Itu yang saya lakukan. Ya, selain juga obat dari dokter, saya konsumsi secara rutin. Jadi saya pasrah. Semua apapun yang terjadi saya terima saja, saya siap dan saya menempuh semua cara. Yang penting baik untuk pemulihan ya. Baik, dan saya pikir biarkan saya saja yang mengalami ini sehingga saya tidak keluar kemana-mana. Ada beberapa teman itu mendukung saya, mereka antar kasih saya buah. Tapi mereka hanya taruh di luar rumah saja. Ada beberapa pegawai luar biasa. Mereka bilang kami empati sama Bapak punya sakit, tapi mohon maaf kami tidak bisa jumpa, kami hanya kirim buah saja. Saya ucap terima kasih ya sama beberapa teman yang punya perhatian begitu besar. Karena dari sakit ini juga bisa mengetes kepedulian dari teman-teman dan keluarga ya Bapak. Benar. Jadi sisi positif dari itu juga benar. Jadi saya itu juga kemudian mendorong saya untuk kita sempat punya WA group penyintas, saling menghibur, menguatkan. Bahkan kalau ada yang tanya soal ramuan ataupun makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, saya berbagi di situ. Keluarga sendiri ketika mengetahui Bapak positif? Ya, keluarga sangat mendukung karena kebetulan saya juga ada istri kan kena. Oh iya, dua-dua jadi sama-sama lah ya, saling menguatkan. Kami berbagi lah dalam segala hal hampir. Dan keluarga besar dan teman-teman. Kami dua-dua kena. Saya gejalanya agak sedang, kalau istri saya gejalanya ringan. Jadi pada akhirnya menjalani terapi dan berbagai resep dengan rutin, dengan baik, pada akhirnya sembuh juga Bapak. Iya. Jadi selama 3 minggu itu saya terus konsumsi. Bahkan sampai sekarang saya masih sering-sering jemur matahari. Kita tahu karena kita jauhi matahari, tapi karena kulit kita ini berwarna sehingga penyerapan sinar ultraviolet sebetulnya agak susah, agak sulit. Oh begitu ya. Ya, jadi sebaiknya lebih lama jemur matahari. Kecuali kalau kulit putih dia cepat menyerap. Kalau kulit berwarna coklat dan hitam apalagi itu penyerapannya agak lambat. Oke Bapak Yermi, jadi pada akhirnya sembuh dari COVID. Dari testimoni Bapak ini, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat yang sedang terpapar ini Bapak Yermi, supaya ya menjalaninya seperti Bapak Yermi juga? Iya, jadi pertama mungkin dari perspektif orang percaya ya, bahwa ini diizinkan oleh Tuhan. Betul. Itu dulu, maka kita harus terima
terima dengan ucapan syukur saja. Kalau Tuhan memberi beban yang berat, pasti kita doakan pada pundak yang kuat. Sehingga pertama itu tetap tenang, kemudian tidur tetap bagus, makan minum tetap lancar, dan terutama support dari keluarga dan dari tenaga kesehatan itu selalu ada. Itu yang intinya kontrol lah, bahwa ini saya pikir apalagi juga tidak ada masalah yang melebihi kekuatan kita. Tuhan sangat paham itu. Jadi sepanjang kita pasrah, kalaupun masalah berat ya kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar masalah-masalah itu. Dan ya kadang saya juga realistis. Ya ada banyak cara untuk saya waktu sakit itu saya pasrah itu karena saya realistis bahwa ya ada banyak cara untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Kalau Tuhan mengizinkan ini saya jalani. Itu yang buat saya tenang. Kuncinya di situ, terima. Kita terima saja bahwa ini kehendak Tuhan. Jadi kalau memang kita semua lakukan yang terbaik, ya selanjutnya hanya Tuhan yang memutuskan, gitu aja. Sehingga kita tenang, bisa tidur. Kalau tidak nanti kadang-kadang pikiran itu justru lebih berat daripada COVID-nya sendiri. Betul. Masalah itu selalu ada dalam hidup ini, tapi kuncinya di cara kita melihat masalah. Ya. Sekali kita di benak kita bahwa masalah ini bisa ada jalan keluar, sesungguhnya 50% solusi. Kita sudah menuju kesembuhan. Betul, itu sudah 50% menuju kesembuhan itu. Ataupun kepada solusi, apapun masalahnya. Sepanjang kita optimis dulu. Nah ini yang saya alami waktu itu. Saya ya santai-santai saja waktu itu. Sampai awal-awal itu ya saya mungkin keluar teman-teman yang masih rasakan, saya sempat sedikit kemampuan untuk mengingatnya berkurang. Saya sampai lupa nama beberapa teman. Itu saya tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, karena penyakit ini pun masih misterius, dampaknya masih kita belum, para pakar juga belum mengidentifikasi dengan tepat dampak kemana-mana saja dan berapa lama. Jadi singkatnya Bapak Yermi mau pesankan kepada masyarakat yang sementara terpapar nih untuk menjadi kekuatan menghadapi penyakit ini, Bapak Yermi. Berserah dan pertama dari perspektif spiritual berserah, kemudian tetap optimis bahwa ada jalan keluar, kemudian secara medis ya obat-obatannya konsumsi, kemudian juga untuk sosial tetap bangun komunikasi dengan saudara, keluarga dan lain-lain walaupun via telepon. Jangan kemudian menjadi tertutup karena tak tahu apapun, itu yang jangan. Itu yang membuat kita kemudian stres. Berbagilah karena orang di luar sana juga takut. Jadi sampaikan kepada mereka bahwa, dan kita juga yang keluarga yang tidak kenal juga sampaikan kepada mereka yang mengalami bahwa kami tetap mendukung supaya cepat sembuh dari jauh, tidak dekat. Kami simpati, tapi maaf kami tidak bisa dekat. Itulah kekuatan dari dalam yang bisa mempercepat penyembuhan seseorang ketika terpapar COVID-19, dan itu sudah dibuktikan oleh Bapak Yermi dan istri dan Oke, satu tips yang bagus sekali teman semua yang menyaksikan tayangan ini dan mungkin ada sedang mengidap atau terpapar, kekuatan dari dalam itu yang menjadi, kata Bapak Yermi, 50% untuk menuju kesembuhan. Kalau dalam diri kita sudah ada optimisme dan ada positive thinking seperti itu, sambil yang lainnya diupayakan melalui medis, melalui ramuan-ramuan tradisional dan pola hidup dan lain-lain, Bapak Yermi. Kita berharap bahwa ini satu tips yang bagus sekali, Bapak Yermi. Kita testimoni dari Bapak, jadi pesannya jangan takut menghadapi COVID. Tetap berserah dalam hal ini, berharap kepada Tuhan kemudian menjalani proses medis maupun perawatan-perawatan dengan mengkonsumsi berbagai obat-obatan yang tentu turut menunjang untuk penyembuhan Bapak Yermi. Baik Bapak Yermi, terima kasih untuk testimoninya, kiranya menjadi kekuatan kita. Ke satu hal yang lain lagi Bapak Yermi, ke kondisi kekinian kita COVID di Kabupaten Rotendao. Bapak Yermi juga ada dalam bagian satuan tugas sebagai wakil sekretaris. Bapak Yermi, kita ingin tahu nih kondisi terakhir COVID di Kabupaten Rotendao kita seperti apa. Kan kalau saya lihat dari statistiknya dari hari ke hari ada tambahan nih Bapak Yermi, bisa digambarkan kondisi terkininya apakah hari ini atau hari kemarin rilisannya Bapak Yermi? Jadi kalau kondisi terkini memang
dalam 1 minggu terakhir ini terjadi lonjakan yang luar biasa ya. Grafiknya naik ya Bapak Yermi. Grafiknya naik, dan ini tidak hanya di Rote tapi di seluruh hampir Indonesia. Di NTT sendiri ini pada level regional di NTT itu di atas 200% pertumbuhannya. Di kita ini 100% lebih, karena misalnya dalam 4-5 hari lalu itu rata-rata kasus baru yang positif ini mencapai 20-30 orang. 20-30 orang Tetapi per hari ya? Dalam 2 hari terakhir sejak kemarin dulu, dan kemarin itu dia pertumbuhannya itu kenaikannya bisa 60-70. Melonjak Bapak Yermi? Melonjak jauh. Dan itu kenapa terjadi? Karena itu berkat upaya keras dari teman-teman di Nakes. Mereka memperluas testingnya itu. Tracingnya itu mereka memperluas sehingga lebih banyak orang yang terdeteksi. Nah ini artinya bahwa OTG di luar sana itu banyak. Betul. Banyak orang yang merasa mungkin tidak sakit, biasa saja, tapi sesungguhnya virus itu ada. Virus itu ada dalam tubuh. Jadi tidak sakit bukan berarti tidak ada virus. Apalagi memang sifat virus itu demikian. Dia kadang memilih untuk berdiam. Sehingga dampaknya tidak terasa. Nah, saat kita lelah, daya tahan tubuh menurun, dia aktif. Itu yang makanya para pakar meminta untuk kita tetap konsumsi makanan yang secara rutin, bergizi, secara rutin, istirahat yang cukup, dan juga membangun hubungan dengan sesama dan Tuhan yang baik. Posisi kita sudah di angka 200-an Kak Bapak Yermi? Posisi kemarin kalau hari ini? Posisi yang aktif saya lihat sebentar di sini Pak. Posisi yang aktif ini sampai dengan kemarin jadi jumlah yang aktif ini ada sekitar 376 ya. Itu hingga kemarin ya. Per 16 Juli. Itu, tapi pada saat yang bersamaan, jadi pada hari itu kemarin itu ada tambahan baru 76 orang. Kemudian yang sembuh 30. Yang sembuh 30, yang meninggal tidak ada. Nah, itu hingga kemarin itu CPR atau case positivity rate itu mencapai 20%. Artinya dari 100 orang yang dites 20-nya positif. Nah, kalau ini artinya kita tinggi. Karena kalau dibandingkan dengan standar WHO, WHO itu menetapkan standar CPR itu 5%. Artinya kita sekitar 4 kali lebih tinggi. Sementara kalau level nasional itu tingginya itu hampir menuju 50% pada level nasional. Artinya kita masih kurang dari nasional, tetapi karena mengingat kapasitas kita. Dan kalau kasus ini berlarut kan tentu energi kita kan mulai berkurang, sumber daya kurang. Nakes mulai banyak yang terpapar. Ada juga banyak juga yang terpapar juga sekarang nakes. Makin banyak nakes yang terpapar, dan itu akan mempengaruhi peliharaan mereka. Nah, penanganan COVID ini itu yang kita perlu bijaksana untuk dalam menangani COVID ini. Kesiapan fasilitas kita, misalnya penampungan untuk yang terpapar ini Bapak Yermi seperti apa? Kan kita satu-satunya mengharapkan rusun, tapi posisi sekarang sudah penuh ya, full ya Bapak Yermi. Rusun kita di BAA sendiri kita ada 4 pusat karantina. Rusunawa, kemudian SD Nawadoen, SD Sanggawan, dan SD Oteas. Nah, itu perlu ketahui bahwa kapasitas kita itu untuk menampung itu sampai sekarang ini kita masih bisa menampung dari 3 tempat ini sekitar di atas 120 orang. Masih bisa 120 orang ya? Iya, 120 orang. Kemudian untuk mereka yang PDP, pasien dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan. Itu kita sudah membuka satu bangsal khusus di rumah sakit untuk 20 orang.
saat ini di sana terisi kurang dari setengah di rumah sakit. Jadi artinya untuk space, untuk ruangan kita masih tersedia. Masih banyak. Untuk misalnya SDOTA sendiri ada 30 tempat tidur belum terisi sama sekali. Kita masih fokus pusatkan di Rusunawas, di Nawadoen dan Sanggawen. Gambaran kesembuhan tiap hari juga meningkat juga kalau tadi kan tambah baru 76, tapi kemudian yang sembuh 30 berarti tersisa 46 untuk posisi kemarin. Jadi rasio antara yang sembuh dan yang masuk baru Bapak ya. Ya, ini kalau sesuai dengan standar bahwa pada minggu kedua mereka tes itu puji Tuhan semuanya itu sembuh setelah karantina. Butuh 14 hari dulu ya kurang lebih 14 hari itu semuanya sembuh. Ya, kalau tahun baru-baru ini kan kita kecuali satu ya. Ada satu kasus di mana seorang bapak meninggal dunia. Dia umurnya juga sudah lumayan 73 tahun. Bapak MM itu. Jadi memang ketersediaan ruangan masih memungkinkan ya. Sangat. Kita masih punya banyak tempat tidur, masih bisa sangat. Oke, kita berharap ada penurunan sehingga tidak overload atau tidak melebihi kapasitas yang tersedia oleh pemerintah ya Bapak Yermi. Iya. Posisi tenaga nakes kita juga Bapak Yermi memang ada yang terpapar, tetapi dalam kondisi kekinian masih cukup untuk bisa menangani Bapak Yermi. Ya, kalau tenaga nakes kita ini memang dalam 1 minggu terakhir ini mereka mulai terpapar. Sudah tadi hari ini saja ada kurang lebih 4 orang yang terpapar, dan kalau ditambahkan dengan hari-hari sebelumnya hampir mendekati 20 ya. Belasan, di atas belasan. Nah, kita ini artinya juga perlu kita waspadai dan bijaksana, karena khusus untuk nakes ini hampir semuanya itu, bahkan semuanya sudah vaksin 2 kali. Jadi artinya vaksin itu, kalau untuk vaksin Sinovac ini kan efikasinya itu 65%. Nah, jadi ada sekitar 35% itu yang tidak, artinya peluang untuk kita terpapar itu. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah vaksin pun tetap bijaksana, jangan sampai lupa kemudian terpapar. Jangan sampai over confidence bahwa saya sudah vaksin, saya sudah aman, tidak bisa ditembus. Tidak ya Bapak Yermi? Iya. Tidak menjamin. Tidak menjamin bahwa, karena ini nakes kita ini kan semuanya sudah kena. Untuk hari ini mungkin saya bisa. Sudah ada rilisannya Bapak. Barusan. Posisi 17 Juli ya Bapak Yermi? Ya, 17 Juli ini kita menurun dari 76 kemarin itu menjadi 34. 34 ya. Ya, dia kembali menurun 34. Sementara itu yang sembuh hari ini 6 orang. Sembuh ya. Sembuh hari ini 6 orang. Ada angka tambahan baru yang sudah masuk Bapak hari ini, hasil tracing atau hasil rapid? Ya, itu dia. Yang jumlah positif hari ini 34. 36 ini ya Bapak? 34 ya. 34 orang, yang sembuh 6. Ya, dia meninggal tidak ada ya. Tidak ada posisi yang meninggal. Sekarang yang meninggal baru posisi angka 10 ya Bapak ya. Ya, angka 10 itu tidak berubah hingga hari ini. Itu 34 itu dari total pemeriksaan 291. Jadi itu kita bisa hitung PCR-nya. CPR-nya ya, case positivity rate-nya, istilahnya case positivity rate. Jadi itu rumusnya bagaimana tuh Pak Yermi? Ya, jumlah yang positif dibagi total yang diperiksa, yaitu 291 kali 100. Ya, kita hanya 11% CPR-nya, artinya dia menurun hampir setengah dari kemarin. Kemarin itu posisi 20. Kemarin itu 20% ya. Sekarang hanya 11, jadi hampir setengah penurunannya. Ini dia cenderung menurun, dia sudah mulai menurun, tapi ini masih tinggi. 34 itu masih tinggi. Oke Pak Yermi, itu gambaran sementara. Kita
coba berbicara tentang ini pemerintah sebagian konsentrasi, bukan sebagian besar konsentrasi kita untuk penanganan COVID ini ya Bapak. Semua resources dikerahkan untuk penanganan COVID ini. Kita bicara upaya-upaya pemerintah saat sekarang yang dilakukan untuk COVID ini Bapak. Penanganan COVID ya? Iya, penanganan COVID terkini. Ya, jadi pada ada level hulu dan hilir ya. Ada pencegahan dan ada kuratif ya, pengobatan. Ya kalau pencegahan kita tetap menghimbau dan kita membatasi hampir semua kegiatan aktivitas sosial ke masyarakat maupun di perkantoran ya Bapak. Ya, kita sudah WFH ini kan minggu kedua. Kemudian juga beragam kegiatan gereja bahkan ibadah pun kita tiadakan di desa-desa yang positif, termasuk kita meniadakan dulu kita beri izin untuk ijab kabul maupun pemberkatan di gereja. Kita tunda sebentar, mudah-mudahan habis dulu ini masa ini 2 minggu ke depan ini. Kemudian kita juga sudah membatasi kegiatan sosial seperti makan di tempat di restoran atau warung. Dan kalau yang pencegahan dari nasional itu kan berupa kewajiban untuk bagi mereka pelaku perjalanan harus sudah vaksin dan punya hasil tes negatif antigen. Itu pada level pencegahan. Kalau untuk pengobatan kuratif ya kita terus melakukan tracing, tes, vaksinasi. Vaksinasi itu terus berjalan. Kita kemarin vaksin sudah datang dan teman-teman di Dinkes sedang mendata dan mensortir mereka yang harus diprioritaskan, diutamakan. Lalu kita juga untuk pengobatan kita terus memastikan bahwa obat tersedia, bahan dan alat seperti oksigen, juga ada waktu kita butuhkan termasuk ventilator. Ventilator di rumah sakit. Dan itu semua siap, semua ready ya. Ready, kita bersyukur kita punya stok oksigen produksi sendiri cukup, ventilator kita juga ada cukup, obat-obat juga ada. Dan saya juga kemarin sudah minta teman-teman di dinas untuk melakukan pengadaan, mengantisipasi jangan sampai kemudian kaget obat tidak ada. Jadi kita sedini mungkin kita antisipasi karena ini pun COVID ini kita tidak tahu sampai kapan. Tidak tahu sampai kapan berakhir. Tidak lagi kita perlakukan sebagai kebijakan interim sementara. Tidak lagi. Ini kita akan hidup dengan COVID ini. Mungkin ini hari ini mulai turun setengah, mudah-mudahan selanjutnya diturun. Kurvanya turun, tapi kita tidak tahu ya trennya. Kemudian waktu kita aktivitas sosial kembali normal, dia kembali naik lagi. Jadi karena itu juga misalnya dulu di beberapa pusat karantina itu kita hanya mengadakan kasur. Mulai kemarin kita pelan-pelan mengadakan tempat tidur. Karena kita percaya bahwa kita akan hidup terus dengan COVID ini. Dia akan ada selalu. Ada terus. Jadi itu yang kita lakukan. Intinya adalah bahwa kita menerima ini dan karena kita tidak tahu kapan maka kita serius untuk menangani, menggerakkan sumber daya untuk memastikan saudara-saudara kita yang kena itu diberikan pelayanan yang terbaik sehingga mereka tidak merasa tidak dipedulikan. Itu dia. Orang mengatakan bahwa ini gelombang kedua karena memang seperti itu dan gelombang kedua ini lebih dahsyat lagi dampaknya dan pertambahannya, tetapi tetap kita optimis bahwa apabila kita menghadapinya dengan iman dan dengan tetap taat prokes pasti kapanpun dia akan kulindar akan turun atau badai pasti berlalu ya Bapak Yermi. Tetapi dalam hal sampai kepada itu apa yang melalui Bapak Yermi sebagai bagian dari pemerintah menghimbau kepada masyarakat kalau kita? Saya pribadi melihat begini, kita dalam 2 tahun ini kan ini benar ini gelombang kedua, tapi ini varian yang keempat atau kelima. Kita varian ada varian barunya itu sudah belum ada di Rote Bapak Yermi.
Ya, kita varian beta atau kita banyak ya varian ya. Kalau dari awal virus ini variannya banyak. Ada alpha, al disebut alpha. Lalu ada beta, ada gamma, ada delta. Ada lagi varian baru dari Amerika Latin namanya lambda, itu juga muncul. Selalu memakai aksara nah kita tidak tahu kita belum dirotek, kita belum memastikan ini ada varian baru apa. Tapi dengan melihat tingkat penyebaran yang begitu cepat, masif ya besar, itu ya mirip-mirip inilah delta lah. Dan memang delta inilah yang mirip beberapa fenomena, dia punya gejala yang sedikit berbeda, misalnya orang sampai sakit kepala, muntah-muntah, itu ciri-ciri delta. Jadi ini saya pikir kita sementara di situ, dan benar ini gelombang kedua, tapi bisa jadi ini gelombang yang tidak berkesudahan. Karena itulah misalnya di Singapura mereka sudah mereka mulai mengeluarkan roadmap, peta jalan untuk memperlakukan COVID ini seperti penyakit lain. Bahwa dia akan ada selalu. Sehingga perencanaan kita pun bukan perencanaan yang tadi sebenarnya ad interim sementara, tapi perencanaan bahwa jangka panjang bahwa dia akan ada selalu, sehingga kita mau tidak mau harus mengalokasikan resources untuk itu. Bapak Jermy, berbagai perangkat edaran dari Bupati sudah berulang kali seiring dengan perkembangan case ini. Kesadaran masyarakat sendiri untuk menyesuaikan diri dengan edaran-edaran baru dari pemerintah dalam menghadapi COVID ini di berbagai wilayah kita seperti apa? Iya, kalau saya melihat makin banyak lah ya. Memang penyakit ini kan munculnya dari luar, jadi kita kadang merasa bahwa itu hanya di luar sana, bahwa dia masih jauh. Jadi memang awal-awal beberapa saudara kita yang mungkin menganggap remeh. Tapi hari-hari ini makin banyak orang sadar. Bahkan ada beberapa orang telepon saya, mereka mengatakan mereka tidak keluar dari desa mereka sama sekali, karena mereka memang juga tidak mau terpapar. Jadi masyarakat sudah mulai sadar. Hanya ada beberapa aktivis yang memang mau tidak mau kita harus bertemu orang. Nah, saya harus beli sayur di penjual sayur, beli ikan, dan itulah di situ peluang-peluang untuk terpapar itu ada, dan peluang-peluang yang memang tidak bisa dihindari. Nah, penyebarannya itu tidak bisa dihindari, tapi kalau di kegiatan bahkan di orang mati pun saya melihat masyarakat mulai semakin kritis, dan banyak yang mungkin pergi pun melayat orang mati pun mereka tetap jaga jarak. Dan tidak berlama-lama di pesta sudah tidak ada ya, sudah tidak ada karena laporan. Memang secara tegas pemerintah sudah tidak ada laporan pesta. Dan memang karena kita harus hidup, sehingga aktivitas ekonomi pun mau tidak mau. Tetapi kita harus bijak, makanya itu di restoran, warung itu kan boleh belanja, boleh buka, tapi hanya boleh bawa pulang, jangan makan di tempat. Oke Bapak Jermy, kita seperti yang kita berbincangkan Bapak Jermy, kita tidak tahu akan berakhir, tetapi kunci kita untuk tetap survive menghadapi COVID ini, dan bahkan bersahabat lah seperti COVID ini, apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita Bapak Jermy? Ya tidak ada pilihan lain lagi selain 5M itu terus kita galakan, terutama pakai masker, menjaga jarak, dan bahkan menjaga diri dari kerumunan. 3 hal itu yang utama. Cuci tangan juga, tapi intinya adalah mengurus diri sendiri, cuci tangan dan masker, kemudian menjaga diri dari kerumunan orang lain. Lalu tidak lupa untuk kasar istilahnya, jangan lupa bahagia, makan minum yang cukup, kemudian tidur nyenyak. Jangan khawatir, karena kalau memang ini diizinkan Tuhan, ya mari kita jalan. Seperti yang Bapak testimonikan, bahwa harus yakin bahwa kalau memang saat Tuhan mau kita dengan cara apapun termasuk COVID itu akan terjadi. Iya benar. Harus siap seperti itu. Harus siap, kita harus siap. Memang kunci utama itu adalah dari diri kita sendiri yang bisa membuat kita kuat untuk menghadapi COVID ini, Bapak Jermy. Betul, kuncinya di kita ya. Tuhan memberi kita akal, jadi kalau sudah kena ya kita tetap optimis saja bahwa kalau Tuhan mengizinkan pasti ada jalan keluarnya. Betul sekali. Apapun terjadi, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Kita mengupayakan dengan terbaik, selanjutnya kan Tuhan yang memutuskan.
Oke, terima kasih Bapak Yermi, bincang-bincang kita tentang COVID. Bapak Yermi sendiri sudah bertestimoni terpapar dan menghadapinya dengan berbagai persiapan dan kondisi kekinian kita tentang COVID di Kabupaten Rotendao. Mungkin satu closing statement dari Bapak Yermi sekali lagi dalam Satgas COVID juga kepada masyarakat kita untuk yang menghadapi dan menjalani COVID yang masih ada dan kita tidak tahu sampai kapan berakhirin, Bapak Yermi. Ya, pertama buat Bapak Ibu yang saudara yang kena, seperti saya sampaikan, tetap optimis. Iya. Jalan keluar tetap ada. Kedua juga kita mengucap syukur kepada tenaga nakes kita, tim Satgas, anggota tim Satgas, baik dari Pemda, dari kepolisian, dari TNI, kejaksaan, pengadilan yang berjibaku siang malam berkolaborasi. Ya, untuk mengingatkan kita dan menjaga, mengurus saudara yang terkena. Juga kita ucap terima kasih kepada Bapak Ibu saudara di luar sana yang tidak kena karena tetap menegakkan 5M, protokol kesehatan. Karena dengan mereka sehat, kita juga sehat. Kalau penyakit individual sakit sendiri terserah. Tapi ini penyakit komunal. Jadi kalau dengan Bapak Ibu sehat, maka kita juga sehat. Karena kita selalu berhadapan satu sama lain. Jadi kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua support dari Bapak Ibu semua, dimanapun berada di Rotes ini, khususnya yang taat dan menegakkan protokol kesehatan, khususnya 5M, dan juga yang mau membatasi kegiatan sosial seperti perjalanan dan menghadiri kerumunan massa. Itu kita mengucapkan terima kasih karena kita tidak. Kalau itu kita lakukan, maka Bapak Yermi 50 atau bahkan 70% kita sudah menghindari atau membatasi COVID ini mendekati kita. Iya. Pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Dan yang terutama mungkin membuat anak-anak muda ya, karena varian Delta ini juga menyerang yang muda-muda. Kemudian juga kalau menurut saya kita harus bijak karena biasanya orang tua itu daya imunnya itu menurun seiring usia. Menurun seiring usia. Jadi kita yang muda-muda ini jangan sampai kita yang bawa penyakit buat orang tua. Kita akan menyesal nanti kalau gara-gara kita kemudian orang tua kita itu terpapar, karena daya tahan tubuh mereka rendah. Ada apa dengan orang tua kita yang akan nanti menyesal. Karena itulah tetap bijak, tahan diri, ya toh bukan membatasi kegiatan tidak berarti kan kita mati. Betul sekali. Jadi ini justru dengan membatasi kegiatan kita menghindari kematian. Ada hikmah apa yang bisa kita petik dari COVID yang berkepanjangan ini, Bapak? Mungkin yang ingin kita tahu ini ada sesuatu yang bisa secara positif kita dapatkan dari COVID yang berkepanjangan ini, baik pemerintah maupun bagi masyarakat, Bapak. Kalau menurut saya, pertama dari sisi pribadi itu bahwa ini juga wujud ujian solidaritas. Kepedulian sosial kita. Jadi jangan sampai penyakit ini membuat kita kemudian mati rasa, tidak lagi peduli. Seperti saya sampaikan saat tadi, kita tidak bisa mengunjungi, tapi dengan telepon kan kita bisa berhubungan. Jadi ini ujian sosial. Itu pertama, itu ujian sosial, ada ujian iman, dan juga mungkin ujian kebijakan publik. Betul sekali. Ya, jadi memang ini baru kita masih merangkak, serius kita masih merangkak karena penegakan hukum pun kita lebih banyak persuasif. Namanya hukum harusnya memaksa, tapi kita selama ini lebih banyak persuasif. Dan ya kita bersyukur masyarakat mengikuti, dan saya pikir itulah beberapa pelajaran yang kita perlu ingat bahwa hanya melalui semua itulah kita bisa menuju jalan keluar. Kondisi terbaru Bupati menghimbau pemimpin agama untuk kita doa puasa selama 7 hari kalau tidak salah. Artinya kita menggalakkan aksi iman untuk menghadapi COVID. Jadi itu juga artinya. Dan dari awal saja ada doa bersama juga Bapak Yermi di alun-alun. Itu seperti saya sampaikan itu, bahwa ini juga adalah karena ini diizinkan Tuhan. Betul sekali. Sehingga sebetulnya doa bersama dan lain-lain itu untuk memperkuat kita punya keyakinan bahwa kalau Tuhan mengizinkan terjadi, Tuhan juga pasti membantu kita memikul beban ini kan. Itu untuk supaya kita jangan kemudian kecil hati dan kemudian ragu dengan
otoritas Tuhan. Iya. Kemahakuasaan Tuhan. Prinsipnya bahwa kita jaga diri sendiri, taati prokes, dan selalu berserah diri, itulah kunci kita menghadapi COVID ini. Dan yakinlah bahwa pemerintah Rotendao selalu siap bersama masyarakat untuk menghadapi COVID ini ya Bapak Yermi. Oh iya, benar. Kita siang malam kita selalu terus melayani masyarakat yang kena maupun sedang dirawat. Kemudian kita terus mendiskusikan jalan keluar, kebijakan yang kita harus ambil untuk menangani dan menanggulangi COVID-19. Terima kasih Bapak Yermi. Di akhir semuanya kita yakin dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Entah kapanpun. Itu yang harus kita mindsetkan dalam pemikiran kita. Terima kasih Bapak Yermi untuk kesempatan bincang-bincang bersama RSU Channel Speak Up with RS. Mudah-mudahan ini berguna bagi masyarakat. Iya, sama-sama Pak RS. Selamat sore semua. Oke, teman, inilah perbincangan dengan Bapak Yermi Haning PhD sebagai penyintas dan juga dalam kapasitas sebagai Satgas, ada dalam bagian Satgas Penanggulangan dan Pencegahan COVID Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa.